Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat melaksanakan dakwah secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, serta semoga sampai kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, sering kita dapatkan kita hidup di dunia tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana Allah memberikan rahasia-rahasia yang akan dilimpahkan kepada kita melalui sebuah ujian. Ya, sering kita ketahui bahwa manusia hidup di dunia tidak akan luput dari sebuah ujian. Karena Allah telah menyiapkan suatu rahasia, suatu kebahagiaan yang akan diberikan kepada kita. Entah itu secara langsung atau melewati ujian. Ada kalanya seseorang meminta kebahagiaan, seseorang ingin rumah mewah, mobil mewah, akan tetapi mereka tidak ingin melewati beberapa rintangan dan halangan yang akan diberikan Allah untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Sangat tidak lazim bagi kita sebagai manusia untuk menolak sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebuah ujian itu sebenarnya akan mengangkat derajat kita kepada derajat yang lebih baik. Sudah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan sebuah ujian melainkan sekuat umat yang sudah dibentuknya. Kita sebagai manusia harus tetap menjaga kesabaran, menjaga keimanan serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada yang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Karena tidak semua yang kita inginkan akan terwujud. Jika Allah berkehendak engkau ada di jalan A, maka engkau akan diluruskan ke jalan A. Namun jika Allah tidak berkehendak engkau di jalan A, engkau akan ditunjukkan kepada jalan B, yaitu jalan kebenaran. Tidak mungkin kita semua dijatuhkan pada ujian-ujian terus-menerus. Allah akan menyimpan suatu rahasia, suatu nikmat di balik sebuah ujian yang dihadapkan kepada manusianya. Jadi, untuk kita yang sedang mengalami ujian, tetaplah berdiri tegak dalam suatu kesabaran. Teman-teman yang saya cintai, apa itu sabar? Sabar adalah tabah dalam menghadapi segala cobaan, baik dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari manusia. Tetapi sabar bukan berarti kita diam saja tanpa berusaha melepaskan ujian dan cobaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah malas betul. Dapat kita lihat contoh seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam dimanapun berada. Rasulullah mendapatkan cacian, mendapatkan makian,
dari orang-orang kafir Quraisy. Tetapi bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kaum kafir Quraisy yang sedang memaki? Rasulullah hanya bisa bersabar dengan segala cobaan. Tetapi dapat kita lihat bagaimana buah dari kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam. Islam tidak hanya diterima di Arab saja, tetapi sampai detik ini Islam sudah menyebar luas di mana-mana, bahkan di seluruh penjuru dunia. Itu berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabar menghadapi segala ujian untuk menyebarkan Islam. Teman-teman yang soleh dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang dikatakan sebagai orang sabar adalah orang yang siap dalam menghadapi segala derita, baik ujian atau cobaan. Selama kita menahan hati, kita teguh dalam menghadapi ujian, selama kita memiliki kesabaran dan hati kita akan tetap tenang, mengusahakan mencari jalan keluar untuk tidak meninggalkan beberapa kesabaran dengan sebuah emosional semata. Tidak lepas dari hanya kesabaran, kita juga harus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap diberikan ketenangan hati, kelapangan dada dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala ujian, baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari manusianya. Dan semoga kita tetap dalam perlindungan Allah dimanapun berada, dan tetap diberi kesehatan untuk kita dan semua keluarga kita. Demikian sedikit dakwah yang saya sampaikan. Semoga dakwah yang saya berikan bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena sesungguhnya kesalahan tersebut adalah murni dari diri saya sendiri. Baik, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.